Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini marilah kita memanfaatkan waktu, semoga bisa bermanfaat baik untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan kelak di akhirat. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan 10 Asmaul Husna berikut pengertiannya. Pertama adalah Assalam, yang mengandung makna memberi keselamatan. Keselamatan adalah sesuatu yang mutlak dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana, nama Assalam dapat diartikan bahwa Allah terbebas dari segala aib, kekurangan dan kepunahan seperti yang dialami makhluknya. Nama Assalam dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Al-Aziz. Al-Aziz artinya yang maha perkasa. Kegagahan dan keperkasaan Allah tidak ada tandingan. Salah satu bukti keperkasaan Allah Subhanahu wa taala adalah tidak ada seorang pun yang mampu mencegah dan melawan kekuasaannya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'in wa huwal azizul hakim. Yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui sesuatu yang mereka seru selain Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang ketiga adalah Al-Khaliq, artinya yang menciptakan. Allah adalah Zat yang menciptakan semua makhluk, baik dari jenis binatang, jin, atau manusia. Dia Zat yang Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu, seluruh alam semesta dan seluruh makhluk di dalamnya. Sedangkan selain Allah tidak bisa menciptakan sesuatu yang persis dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawid dulumat wan nur am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatasyabahal khalqu alaihim qulillah khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang menutupi. Allah adalah Zat yang maha kuasa menutupi segala kesalahan hambanya dengan mengampuni dosa-dosa mereka. Melalui kuasa nama ini Allah mengampuni orang yang berdosa. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 235. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Yang artinya, ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun. Yang keempat, Allah juga memiliki sifat pemberi, Al-Wahhab. Dia memberikan berulang-ulang, bahkan secara terus-menerus, tanpa mengharap imbalan dari yang diberi. Sifat semacam ini hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk hidup, baik yang taat kepada Allah maupun yang inkar, diberikan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala.
kebahagiaan, kesedihan, sehat, sakit, kaya, miskin, pandai, atau bodoh, semuanya adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah telah memberikannya, maka manusia tidak dapat menolak atau menghindarinya. Allah hanya memberikan kebebasan kepada manusia untuk berusaha dan berencana. Namun hasilnya dari semua itu tetap tergantung kepada yang maha di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepastian dan pemberian hanya Allah yang memberi. Itulah yang disebut dengan sifat Al-Wahhab. Sebagaimana yang disebut di dalam surat Al-Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat di sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran Allah tiada ada tandingannya bagi kehidupan manusia dan tidak ada yang bisa menandinginya. Yang keenam, sifat Allah itu Al-Fattah. Al-Fattah artinya yang maha membukakan hati, yang maha memutuskan. Al-Fattah maksudnya adalah Allah memberikan keputusan terhadap segala sesuatu yang ada di alam ini. Tidak ada yang terjadi melainkan karena ketentuan dan keputusan Allah. Allah memberikan keputusan dengan adil dan bijak. Maka segala sesuatu harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat As-Saba ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yajma'u bainana rabbuna summa yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Yang artinya, katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dialah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui. Maka hati-hatilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hidup kita adalah dikendalikan oleh yang Maha Tunggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya punya rencana, tetapi semua adalah kembali kepada yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, sifat Al-Adlu, yang Maha Adil. Menurut pengertian Islam, adil adalah menentukan sesuatu hukum berdasarkan kebenaran. Keadilan Allah adalah keadilan yang sebenarnya dan berlaku bagi seluruh hamba-Nya. Allah Maha Adil dalam memberikan keputusannya. Allah memberikan hukuman dan pahala dengan cermat. Dengan demikian, di seluruh alam semesta tidak dapat ketimpangan yang kecil sekalipun. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Fussilat ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintah dengan adil dan bijak. Yang kedelapan, sifat Al-Qayyim. Al-Qayyim artinya yang maha mandiri. Al-Qayyum maksudnya adalah yang maha berdiri sendiri. Allah tidak tergantung dan tidak membutuhkan kepada yang lain. Beda dengan kita sebagai makhluk. Tanpa bantuan yang lain, maka kita tidak akan bisa mencapai sesuatu yang kita harapkan. Sebaliknya, selain Allah, makhluk semuanya bergantung dan sangat memerlukan Allah. Allah lah yang mengurus dan mengatur seluruh makhluknya. Penjelasan ini ditegaskan dalam surat Al-Imran ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup kekal, lagi senantiasa berdiri sendiri.
Hadirin yang mendekat Allah Subhanahu wa taala, yang ke-9 sifat Al-Hadi, artinya Maha Pemberi, Maha Petunjuk. Al-Hadi artinya yang memberikan petunjuk. Hanya Allah yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Petunjuk itu berupa dorongan untuk menerima agama yang lurus dan syariat yang benar melalui para nabi dan para rasulnya. Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. May yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu nasira. Di surat Al-Qasas ayat 56 Allah mengingatkan juga kepada kita, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itulah hadirin sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi pendorong bagi kita untuk selalu hati-hati dan selalu memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang tidak melepaskan penglihatannya, tidak melepaskan pemeliharaannya terhadap makhluknya, terutama kepada manusia itu sendiri. Dan yang ke-10 adalah sifat as-soburu. As-sobaru artinya yang sabar. Allah Maha Penyabar. Betapa banyak di antara hamba-hambanya yang durhaka dan bahkan kufur kepadanya, namun Dia tetap memberi mereka kebaikan berupa kehidupan dengan segala macam kenikmatannya. Sebagaimana yang kita rasakan, kita banyak meninggalkan, banyak lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tetap selalu memberikan hal yang terbaik bagi kehidupan umatnya. Allah tetap menahan kemurkaannya, tidak langsung menyiksa mereka, tetapi ditunggunya hingga tiba hari kiamat. Semoga di pertemuan ini kita selalu introspeksi diri, sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis Tobroni, an Jabir anin Nabi SAW qala, lamma urija bi Ibrahim, ya Ibrahim, amma alimta anna man asma'i inni anas sobur. Artinya, dari Jabir radhiyallahu an, dari Nabi SAW bersabda, ketika Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, tahukah engkau bahwa di antara nama-namaku, aku ini adalah Zat yang Maha Sabar. Hadis riwayat Tobroni. Dengan kesabaran itulah maka hidup di dunia manusia diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di pertemuan ini Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma aizil Islam wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.